لتتوحد صفوف المسلمين والدعاة يعني على كلمة واحدة وعلى فهم واحد. ثانيا أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة. ثالثا أنها تربط المسلم بالسلف من الصحابة. رابعا تميز بالوضوح حيث إنها تتخذ الkitab والسنة منطلقا في النصوص والفهم. Ini 4 perkara yang membuat kemuliaan atau membuat pentingnya mempelajari akidah salaf supaya kaum muslimin bersatu di atas pemahaman yang satu. Karena walaupun berpegang dengan Quran dan Sunnah, tetapi kalau pemahamannya berbeda-beda, tetap akan terjadi perpecahan. Maka harus merujuk kepada pemahaman yang paling benar, yaitu pemahaman para sahabat. Yang kedua, dengan mempelajari akidah salaf dan pemahaman mereka, akan menjadikan seorang muslim menghormati nas-nas Quran dan Sunnah. Tidak akan sembarangan menakwilkan, nggak akan sembarangan menarik-narik makna ayat dan hadis. Yang ketiga, dengan kita mempelajari akidah mereka dan prinsip-prinsip mereka, maka hati kaum muslimin akan terikat dengan salafnya, akan terikat dengan para sahabat, memuliakan mereka, mengikuti mereka, mengambil mereka sebagai qudwah, sebagai uswah hasanah. Yang keempat, dengan mempelajari akidah salaf, kita akan terlihat tamayyuz atau mayyizah. Mayyizah itu keistimewaannya, terbedakan dari yang lainnya, bahwa ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah akan terlihat jelas berbeda dari ahlul dalal dan ahlul bid'ah, karena mengikuti garis salafnya atau mengikuti jejak salafnya. Kemudian di antara akidah-akidah yang ditulis oleh para ulama yang meringkas akidah salaf sangat banyak. Di antaranya yang paling ringkas tetapi paling lengkap adalah akidah al-wasitiyah. Mengapa dinamakan akidah al-wasitiyah? Karena 2 sebab. Karena memang kitab tersebut ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjawab permintaan penduduk wasit, sehingga disebut wasitiyah. Dan yang kedua, karena memang akidah salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan pemahaman yang tengah, tidak ifrat, tidak tafrit, sehingga dia adalah wasitiyah dan wasatiyah. Memang tengah-tengah di antara ahlul dalal, antara ifrat dengan tafrit. Kemudian tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ringkas ini, yaitu akidah al-wasitiyah, disyarah oleh para ulama dengan berbagai macam syarah. Ini karena ringkasnya dihafal, dan ternyata butuh juga penjelasan-penjelasan untuk orang-orang awam yang bisa jadi tidak memahami karena ringkasnya, atau bisa jadi karena mereka terlalu awam sehingga tidak bisa mengerti apa yang dimaksud. Maka muncullah syuruh, syarah-syarah. Dan kenapa kita pilih syarahnya Khalil Harras terhadap akidah al-wasatiyah? Dikatakan di sini ada bab tersendiri, ahamiyatu syarah Syekh Al-Harras, pentingnya syarah Khalil Harras terhadap akidah al-wasatiyah. Kata penulis, yakni Alawi As-Saqqaf, menyatakan, yamtazu syarhul allamah Muhammad Khalil Harras lil aqidah al-wasatiyah bil wuduhi wal ikhtisar, wa kama qala Syekh Abdul Razak Afifi, innahu min anfashish syuruh wa awdahiha bayanan wa akhsaruha ibaratan. Keistimewaan syarahnya Syekh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras adalah, ini terhadap akidah al-wasatiyah, adalah
keistimewaannya dalam masalah wuduh, kejelasan. Wal ikhtisar, dan ringkas dan jelas. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, bahwa syarahnya Syekh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras adalah min anfasis syuruh, termasuk yang paling berharga dari syarah-syarah terhadap aqidah al-wasithiyah. Wa awdahuha bayanan, dan yang paling jelas keterangannya. Wa akhsaruha ibaratan, dan paling ringkas ungkapannya. Ungkapannya ringkas tapi jelas. Maka syarah ini merupakan syarah yang paling berharga. Jadi yang mensyarah aqidah al-wasithiyah banyak para ulama, dan tentunya masing-masing memiliki pula keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan. Tetapi dikatakan oleh Abdul Razak Afifi bahwasanya yang paling berharga adalah syarahnya Khalil Harras. Fasy-Syaikh rahimahullah lam yatruk kalimatan fil aqidah illa wa syarahaha wa waddahaha fil ghalib al-a'am. Dan Syekh ini, ya pensyarah ini rahimahullah, tidak meninggalkan satu kalimat pun di dalam aqidah al-wasithiyah ini kecuali beliau terangkan. Satu per kalimat dia terangkan. Wa waddahaha fil ghalib al-a'am, dan beliau kemudian menjelaskannya. Ini fil ghalib al-'am, keumumannya begitu. Wastashhada fi mawadhi'a katsirah bil Qur'anil Karim, dan beliau mempersaksikan, dalam artian mendukung keterangan-keterangannya itu di tempat yang banyak dengan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, dan juga dengan hadis-hadis Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga beliau menukil ucapan-ucapan sahabat dan para mufassirin, wa bi aqwalis salaf, dan dengan ucapan-ucapan salaf, ucapan-ucapan para ulama salaf seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Nu'aim ibn Hammad, dan lain-lain dari mereka yang datang setelah mereka, yang menelusuri jejak mereka, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri fi mawadhi'a ukhra min kutubih, di tempat lain dari kitabnya. Jadi menerangkan syarah aqidah al-wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam dengan keterangan dari Syekhul Islam sendiri di kitab-kitab lainnya. Begitu. Inilah termasuk keistimewaan beliau, keistimewaan syarah beliau. Wa tilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim wa Adz-Dzahabi, dan juga murid-muridnya Syekhul Islam, yang tentunya murid-muridnya Syekhul Islam lebih ngerti tentang apa yang dimaksudkan oleh gurunya, oleh Syekhul Islam sendiri. Maka dinukil pula ucapan-ucapan muridnya seperti Ibnu Al-Qayyim, Imam Adz-Dzahabi, dan lain-lain. Di samping itu tidak ketinggalan pula Al-Allamah Khalil Harras menukil pula ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang sekarang ini, seperti Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di, seperti Muhammad Ibn Mani', kama annahu dzakara maqalatil firaq, sebagaimana beliau juga membuktikan dengan menukil ucapan-ucapan firqah-firqah, yakni membuktikan kesesatan mereka. Nih buktinya, mereka bilang begini, mereka bilang begini. Ini juga terdapat di dalam syarah beliau. Warad ala syubahihim, dan kemudian membantah syubhat mereka. Dibuktikan bahwa firqah mereka bilang begini, dan kemudian dibantah. Seperti ucapan Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, dan lain-lainnya. Wa bayyana dhalal a'immatihim fil qadim, dan juga menjelaskan kesesatan-kesesatan para tokoh-tokoh yang dulu. Jadi terangkan semua nukilan-nukilan dari kesesatan firqah-firqah sesat, kemudian dibantah. Seperti Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, yang menolak sifat secara keseluruhan. Qadariyah, yang tidak beriman kepada takdir. Jabriyah, yang mengatakan bahwa Allah memaksa dan tidak perlu usaha. Mu'tazilah, yang juga menolak sifat karena mereka lebih mementingkan akalnya daripada nusus. Demikian pula Asy'ariyah, yang mencampur adukkan antara pemahaman Mu'tazilah dan pemahaman Ahlus Sunnah, sehingga mereka menerima sebagian sifat dan menolak
sebagian yang lain dan menyempitkan sifat-sifat Allah hanya pada beberapa saja, pada beberapa sifat saja. Dan juga menyebutkan tokoh-tokoh sesat yang dulu seperti Al-Ghailan Ad-Dimashqi. Ghailan Ad-Dimashqi ini adalah tokoh Qadariyah yang sudah dihukum peringatan, belum dihukum mati. Pertama dihukum dengan peringatan, dengan dipotong tangannya, potong kakinya, tetap dalam keadaan tidak beriman pada takdir. Tetap menyatakan dalam keadaan lalat menempel di lukanya. Tetap dia mengatakan bahwa Allah tidak menakdirkan hal tersebut. Allah tidak menakdirkan kejelekan-kejelekan dan seterusnya. Wa Bishr al-Marisi, tokoh sesat pula, sejenis Mu'tazilah juga. Wa gharihim, dan lain-lain dari mereka. Kemudian beliau juga menyebutkan tokoh-tokoh sesat berikutnya seperti Ar-Razi wal Ghazali. Thumma rafa'a rayat at-tajahhum fi 'asrina hadha al-mad'u bizahid al-Kautsari. Kemudian tidak lepas pula dari bantahan beliau tokoh-tokoh sesat yang muncul di sekarang ini atau di zaman sekarang ini. Inilah kehebatan, keistimewaan syarah beliau. Yang dinukil sebagai bantahan atau yang dibantah adalah tokoh-tokoh sesat yang usulnya, yang merupakan tokoh pertamanya, dan kemudian disebutkan tentang kesesatannya dan dibantah syubhatnya. Setelah itu menukil pula tokoh-tokoh yang sekarang yang disebut dengan Rafi' Rayatit Tajahhum, yang mengangkat bendera Jahmiyah di zaman sekarang. Siapa yang mengangkat bendera Jahmiyah di zaman sekarang ini? Yang diangkat kembali pemikiran Jahmiyah, orang yang disebut dengan nama Zahid al-Kautsari, ya. Musuhnya para ulama Ahlus Sunnah. Kullu dzalika fi hadha syarh as-saghir. Semua itu terdapat di dalam syarah yang ringkas ini yang kita pegang ini sekarang. As-Sahl al-Muyassar, semuanya terdapat dalam buku yang syarah yang ringkas, mudah, ya, dan gampang dipahami. Fahuqqa lihadha syarah an yakuna min anfasyis syuruh, maka pantaslah bahwa syarah ini disebut sebagai syarah yang paling berharga, wa akhsaruha, dan yang paling ringkas. Wala yu'raf haqiqatu dzalika illa man tala'ah, dan tidak akan ada yang mengerti keistimewaan-keistimewaan ini kecuali orang yang mau membacanya. Akan tahu dan akan terbukti. Orang yang membacanya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Wattala'a ila ghairihi minasyuruh, dan kemudian melihat syarah-syarah yang lain. Nanti akan lihat bahwasanya syarahnya Khalil Harras ini adalah yang paling istimewa. Kemudian bab berikutnya adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa syuruhuha, Aqidah Salafiyah dan syarah-syarahnya yang ada. Karena ini tidak menjadi fokus pembahasan kita, kita bacakan saja di antaranya nama-namanya saja yang mensyarah Aqidah Al-Wasithiyah. Di antaranya Tanbihat Latifah, At-Tanbihat Al-Latifah fi mahtawat 'ala al-Wasithiyah min al-mabahith al-manfi al-munifah. Judulnya adalah Tanbihat Al-Latifah, yakni pelajaran-pelajaran yang lembut yang terkandung dalam Aqidah Al-Wasithiyah, yang ditulis oleh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di. Kemudian yang kedua Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang diberi ta'liq, ya, komentar, wa asyraf ala tashihiha, dan diberi penjelasan sedikit, ya, dan disahih oleh Fadilah Al-Allamah Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani'. Kemudian yang ketiga Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi yang kedua ini masih tetap namanya Aqidah Al-Wasithiyah karena memang bukan syarah tapi komentar, tahqiq, tapi dikasih komentar-komentar di bawahnya. Yang ketiga Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah
yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras yang bersama kita sekarang ini. Yang keempat, At-Tanbihatus Saniyah 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz An-Nasir Ar-Rashid. Dia adalah Rais Mahkamatut Tamyiz di Riyadh. Dia adalah kepala mahkamah di Riyadh. Dan syarah ini muassa', luas, panjang, yang mencakup 388 halaman. Kemudian, ini berapa halaman? Nggak sampai 300. Yang kelima, Al-Kawashiful Jaliyah an Ma'anil Wasithiyah, yang kalau diterjemahkan, judul kitabnya adalah Kawashiful Jaliyah, menyingkap dengan jelas makna-makna yang terkandung di dalam Al-Wasithiyah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman. Beliau adalah seorang mudarris fi Ma'had Imam Ad-Da'wah di Riyadh, seorang mudarris di Ma'had Imam Ad-Da'wah di Riyadh dulu, dan juga termasuk syarah yang luas sampai 471 halaman, dan telah dicetak beberapa kali dan dibagikan secara gratis. Dan banyak buku-bukunya beliau ini, Abdul Aziz Salman, hampir semuanya digratiskan. Jazakumullahu khairan. Kemudian yang keenam, Al-As'ilah wal Ajwibah al-Usuliyah 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah. Tanya jawab prinsip-prinsip terhadap akidah al-Wasithiyah. Jadi diterangkan dalam bentuk tanya jawab, yang juga ditulis oleh beliau, oleh Abdul Aziz As-Salman. Yang ketujuh, Syarah al-Aqidah al-Wasithiyah, yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan, Mudirul Ma'hadil 'Ali lil Qadha, yang beliau termasuk kepala ma'had tinggi, sekolah tinggi dalam masalah qadha, ya, hukum, tapi hukum Islam, ya, di Riyadh juga. Kemudian yang kedelapan, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang juga diberi komentar dan ta'liq oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa huwa syarhun mukhtasar, dan ini merupakan syarah yang mukhtasar, yang ringkas sekali. Li ba'di kalimat saghir jiddan, ini untuk beberapa kalimat yang diterangkan, dan ini kecil sekali. Kemudian yang kesembilan, At-Ta'liqatul Mufidah 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah, komentar-komentar yang bermanfaat terhadap aqidah al-Wasithiyah. Yang ta'liq dan takhrij ini adalah dari Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ali Asy-Syarif. Yang terdiri dari 89 halaman. Berarti ringkas juga masih, ya. Yang ke-10, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Majlis al-Munadharah fiha baina Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ulama asrih. Aqidah Wasithiyah dan majlis munadharah, majlis diskusi antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan ulama di zamannya. Demikian judulnya. Yang ditahqiq oleh Ustaz Zuhair Syawish, wa huwa tahqiqun lil matni faqat, dan dia mentahqiq hanya matannya saja. Wa qad i'tamada kama yaqul ala makhtutat indahu, dan dia mentahqiq dengan manuskrip yang dia miliki. Yang ke-11, Syarah al-Aqidah al-Wasithiyah oleh Sa'id Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qahtani, yang telah dimurajaah oleh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Wa huwa syarhun mukhtasarun wa sahlun muyassar, juga merupakan syarah yang ringkas, mudah, hanya 87 halaman dalam hajmus saghir,
dengan lembaran kecil. 87 halaman, lembarannya lembaran kecil, bukan lembaran besar gini. Yang ke-12, Ar-Rawdatun Nadiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, oleh Zaid ibn Abdul Aziz ibn Fayyad. Wa huwa syarh muwassa' jiddan, dan ini merupakan syarah yang sangat luas sekali. Dicetak yang pertama tahun 1377 dan kemudian dicetak ulang pada tahun 1378 Hijriah. 516 halaman. Yang ke-13, Syarhul Wasitiyah li Syekh Al-Hujjah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, tetapi dalam bentuk kaset. Tadi kan sudah disebut Syekh Utsaimin, tapi dalam bentuk ringkas. Bahkan yang diterangkan oleh Syekh hanya lafaz-lafaz yang dianggap perlu diterangkan saja, makna lafaz-lafaz saja. Jadi ringkas sekali. Tetapi ada syarah beliau terhadap Aqidah Al-Wasitiyah di dalam kaset. Wa huwa musajjalun ala asyrutati kaset, thumma katabahu ahad talamidah. Ditulis, direkam dalam bentuk kaset, dan kemudian ditranskrip oleh murid-muridnya. Wa huwa mutadawilun baina talabatil ilm wa huwa syarh nafis la yu'la alaih. Dan ini merupakan syarah yang berharga, la yu'la alaih, yang tidak bisa disaingi. Tapi bagaimana, kenapa dia mengatakan Khalil Harras paling bagus? Hah? Tadi di sini. La, dikatakan la yu'la alaih. Kenapa? Karena permasalahannya yang anfas tetapi ringkas itu Khalil Harras. Adapun Syekh tentunya lebih bagus tetapi panjang, ya. Nah, lebih banyak. Dikatakan wa huwa syarhun nafis la yu'la alaih. Min huna na'lam. Jadi yang terkumpul di dalamnya antara ringkas dengan nafis, berharga tapi ringkas. Inilah yang kita maksud, atau yang dimaksudkan oleh beliau tentang keistimewaan kitab atau syarah terhadap Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Khalil Harras. Adapun tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikatakan oleh beliau termasuk syarhun nafisun la yu'la alaih, tidak bisa disaingi. Min huna na'lam ahamiyatu hadhil aqidah. Dari sini ketika kita melihat 13 yang tersebut, ya, barangkali ada yang tidak tersebut di zaman sebelumnya, 13 ulama bahkan lebih mensyarah Aqidah Al-Wasitiyah ini. Ini menunjukkan pentingnya aqidah as-salafiyah yang terkandung di dalam buku kecil, yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka qama ba'du ahli ilmi, maka para ulama bangkit untuk mentahqiqnya. Setelah mentahqiq, mentakrijnya, mentakhrij, mensyarahnya, menta'liqnya, ta'liq, takhrij, syarah, terus, ya, menunjukkan pentingnya buku tersebut. Illa annani, tapi saya, kata Alawi Saqaf, illa annani lam ajid man qama bi khidmati syarhiha alladhi allafahu Syekh Muhammad Khalil Harras illa ma qama bihi Syaikhan Abdul Razak Afifi wal Ansari hafizahumullah min muraja'atin wa ta'liqat qasirah. Namun saya tidak mendapatkan orang yang qama bi khidmati syarh, orang yang bangkit untuk memberikan khidmah kepada syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, kecuali apa yang dikerjakan oleh Syaikhan, yaitu Abdul Razak Afifi dan Al-Ansari. Hafizahumullah, semoga Allah melihara keduanya. Ini waktu beliau keduanya masih ada.
Demikianlah, saya kira cukup apa yang kita ambil dari muqaddimah tahqiq atau muqaddimah tahqiq yang ditulis oleh Alawi Saqqaf. Kita masuk sedikit kepada awal kitab. Berarti kalian sudah bisa masuk pada kitab kalian. Ada kan? Dari basmalah toh? Nah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, ikhtalafa al-ulama fil basmalah. Para ulama berselisih tentang basmalah. Hal hiya ayatun min kulli surah uftutihat biha atau hiya ayatun mustaqillah unzilat lil fasli baina suwar walit tabarruk bil ibtida'i biha. Berselisih para ulama tentang basmalah. Apakah basmalah ini merupakan satu ayat dari setiap surat yang uftutihat biha, yang dibuka dengannya, atau dia adalah ayatun mustaqillah? Ini apakah dia ayat di dalam surat-surat tersebut, atau dia adalah ayat yang tersendiri yang diturunkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat lainnya, dan kemudian dianjurkan untuk memulai dengannya sebagai tabarruk dalam rangka mengharapkan berkah dari Allah dengan memulai setiap surat dengan basmalah. Ini berselisih. Apakah memang itu merupakan satu ayat dalam surat-surat tersebut? Setiap surat ayat pertamanya basmalah begitu. Atau sungguhnya ayat tersendiri tetapi untuk tabarruk, untuk mengharapkan berkah, dimulai setiap surat dengan basmalah tersebut. Ini berselisih para ulama. Wal mukhtar al-qaul tsani. Tapi pendapat yang terpilih adalah ucapan yang kedua. Berarti termasuk surat atau tidak termasuk surat-surat itu? Tidak termasuk. Berarti basmalah merupakan ayat tersendiri. Sehingga kalau kita menghitung jumlah ayat dari surat misalnya Al-Fatihah, maka kita mulai dari Alhamdulillah. Kalau kita menghitung jumlah ayat dari surat Al-Alaq, maka kita hitung dari mulai ayat pertama Qul huwallahu ahad. Tetapi kalau dianggap sebagai satu ayat dalam surat tersebut, maka kita katakan basmalah sebagai ayat pertama, Qul huwallahu ahad ayat kedua, dan begitu seterusnya. Beliau menyatakan bahwa yang mukhtar, yang terpilih, yang rajih adalah pendapat yang kedua. Wattafaqu ala annaha juz'u ayah min suratin namli. Dan mereka bersepakat, para ulama, bahwa basmalah ini merupakan juz'un, ini satu bagian dari ayah min suratin naml, dari ayat-ayat surat Naml. Wa ala tarkiha fi awwali surat Bara'ah. Dan juga sepakat para ulama untuk tidak mengucapkannya, berarti meninggalkannya, di dalam surat Al-Bara'ah. Ya. Surat Al-Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah. Satu-satunya surat yang tidak disunahkan untuk memulainya dengan Bara'ah. Ini ittafaqu, sepakat para ulama. Yang tidak sepakat itu adalah sebabnya. Kenapa kok Al-Bara'ah tidak dengan basmalah? Sebagian mereka menyatakan bahwa surat Bara'ah atau surat Taubah ini adalah kelanjutan dari surat Al-Anfal, sehingga dipisahkan tapi tidak disebut dengan basmalah. Ada jawaban yang kedua, bahwasanya surat Bara'ah itu adalah surat yang berisi kemarahan Allah, sehingga tidak dimulai membacanya dengan basmalah. Memang isinya kemarahan Allah kepada munafikin. Nah, atau sebagian besarnya. Dan ada jawaban-jawaban lain. Adapun tidak disebutnya basmalah dalam surat tersebut atau di awal surat tersebut, ini muttafaq.
sepakat para ulama, hanya berselisih tentang sebabnya. Karena Rasulullah SAW meninggalkan, maka kaum muslimin meninggalkan basmalah pada awal surat Al-Bara'ah. Itu saja. Li'annaha ju'ilat hiya wal anfal ka suratun wahidah. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras menyebutkan yang rajih dari alasannya, yaitu li'annaha ju'ilat hiya wal anfal ka suratin wahidah. Karena yang demikian menjadikan antara surat Al-Anfal dengan surat Al-Bara'ah kasuratin wahidah, menjadi satu surat. Kemudian maknanya sekarang. Apa makna basmalah? Wal ba fi bismillah lil isti'anah. Kalimat ba itu adalah untuk isti'anah, meminta pertolongan. Wa hiya muta'alliqatun bimahdhufin, berkaitan dengan sesuatu yang tidak tersebut tapi tersirat. Qaddarahu ba'duhum fi'lan, yang ditakdirkan atau dianggap oleh sebagian ulama berupa kata kerja. Yang tidak tersebutnya, yang mahdhufnya itu adalah kata kerja. Wa qaddarahu ba'duhum isman, dan mereka menganggapnya isim. Wal qaulani mutaqariban, yang berpendapat bahwa yang mahdhuf itu adalah fi'il dan yang berpendapat bahwa yang mahdhuf itu adalah isim, sesungguhnya dua ucapan ini, dua pendapat ini mutaqarib, saling berdekatan, tidak berjauhan. Wa bikull, yang bermakna masing-masingnya. Wa bikullin warada fil Qur'an, masing-masingnya tersebut dalam Al-Qur'an. Yang takdirnya fi'il ada dalam Al-Qur'an, yang takdirnya isim juga ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbik." Sekarang ada kalimat bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Dan yang tadi mahdzuf dalam bismillahirrahmanirrahim, di sini sekarang disebutkan tidak mahdzuf, yaitu apa? Iqra. Kata kerja atau kata benda? Kata kerja dalam bentuk fi'il amr. Berarti yang mengatakan bahwa yang mahdzuf itu adalah kata kerja sama dengan Iqra bismi rabbik. Kemudian juga dalam surat lain, dalam ayat lain Allah katakan bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha, di sini ada bismillah. Dan yang mahdzuf pada bismillahirrahmanirrahim di sini tidak mahdzuf tersebut, yaitu majreha, dengan nama Allah, jalannya kapal ini, ya. Ketika mereka naik di atas kapal, di atas perahu, dan mereka menyebutkan bismillah, majreha. Majreha, majre, isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Kok nggak tegas? Isim, ya. Berarti yang menakdirkan isim juga punya mustanad, punya dalil, ya, bahwasanya kadang-kadang muncul yang mahdzuf itu seperti bismillahi majreha, yakni bismillahirrahmanirrahim af'alu. Boleh kan? Dengan fi'il boleh. Bismillahirrahmanirrahim kitabah, kitabatahu atau kitabatuhu. Boleh? Boleh. Yang mahdzuf itu kita niatkan saya menulis dengan nama Allah, boleh. Ataupun kita takdirkan tulisan ini, ya, begitu, dengan nama Allah. Ditakdirkan fi'il atau ditakdirkan isim, dua-duanya ada contohnya di dalam Al-Quran. Nah, wa yuhsin ja'lul muqaddar mutaakhiran, dan sebaiknya dijadikan yang muqaddar tadi mutaakhiran. Tadi saya sebutkan contoh dua kan, Bismillahirrahmanirrahim saya menulis, dan saya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang tepat kalimat saya menulis di depan apa di belakang? Kata beliau, wa yuhsin ja'lul muqaddar mutaakhiran, dan yang lebih baik adalah menjadikan sesuatu yang muqaddar tadi di belakang. Li'annal isma ahaqqu bittaqdim, karena nama Allah berhak untuk didahulukan. Yang paling pantas untuk didahulukan adalah
nama Allah. Sehingga kalimat saya menulis yang diniatkan tidak diucap tapi terniat. Kalau kamu mau nulis, kalau kamu berbuat lain lagi atau mau mengerjakan sesuatu yang lain, ya tentunya yang muqaddar lain juga, kan begitu. Orang ketika mengerjakan sesuatu kemudian mengatakan bismillah. Ketika mau makan mengucapkan bismillah. Atau ketika berbuat sesuatu bismillah. Ada niat kan dalam hati. Walaupun tidak disebutkan fi'ilnya atau isimnya, tetapi ada yang diniatkan dalam hati dengan nama Allah. Saya makan ini, kan begitu. Nah, ini harus muqaddarnya itu di belakang, bukan di depan. Sehingga yang disebut pertama kali, yang diawalkan adalah nama Allah. Bismillah, itu awal syai'. Sedangkan kalimat ana aqra'u atau aktubu atau akulu itu di belakang. Bismillahi akulu, bismillahi aktubu, atau bismillah yang lainnya yang kamu kerjakan. Wali anna taqdimul jar wal majrur yufidul ikhtisas. Dan ada sebab kedua. Selain sebabnya, karena nama Allah berhak untuk diawalkan. Alasan kedua, bahwa dengan diawalkannya jar wa majrur itu mengandung pengkhususan, taksis. Dengan nama Allah saya menulis, begitu. Ini mengandung pengkhususan. Berbeda dengan kalimat saya menulis dengan nama Allah. Tidak terkandung padanya taksis. Tapi kalau dengan nama Allah saja, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak mengatakan a'buduka atau asta'inuka, tetapi didahulukan iyyaka. Demikian pula ketika mendahulukan jar wa majrur, yaitu dengan kalimat bismillah aqra'u. Yani hanya dengan nama Allah. Hanya dengan nama Allah saya membaca. Wa bikaunihi mutabarrikan bih, dan alasan ketiga karena kita menyebutkannya sebagai tabarrukan, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ism huwa al-lafz al-mawdu' lima'nan ta'yinan lahu aw tamyizan. Dan yang namanya isim adalah lafaz yang ditentukan atau disebutkan untuk suatu makna, ta'yinan lahu, untuk menjelaskannya atau untuk membedakan. Itu namanya isim. Bismillah. Apa isim? Isim adalah sesuatu yang diucapkan sebagai pembeda dan penentu sesuatu, baru dikatakan isim. Waqtulifa fi asli istiqaqih, dan mereka berselisih tentang asal pengambilan kalimat isim ini. Faqila innahu minas sumah, dikatakan bahwa kalimat isim ini diambil dari kata as-simah atau sumah yang bermakna tanda, bimakna al-alamah, alamat, tanda. Waqila, dikatakan pula bahwa kalimat isim diambil dari kata as-sumu. Waqila minas sumui, dikatakan pula bahwa ini diambil dari sumu. Wa huwal mukhtar, maknanya sumu ini adalah tinggi, dan inilah yang mukhtar, inilah yang terpilih, artinya yang rajih. Jadi beliau pensyarah merajihkan makna yang kedua, yaitu sumu, bahwa kata isim diambil dari kata sumu. Di dalam Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, ketika mensyarah basmalah, beliau menyatakan ketika masalah ini bahwa dua-duanya benar. Karena setiap sesuatu dinamai itu biasanya dua fungsinya, untuk membedakan dari yang lain dan untuk meninggikan dan memuliakannya. Itu nama. Yani ketika seseorang dinamai, apa fungsi nama tersebut? Sebagai tanda bahwa ini namanya fulan, yang itu namanya alan, dan juga sebagai pemuliaan kepadanya. Tidak mungkin akan dinamai dengan nama-nama yang jelek, pasti akan dinamakan sebagai yang baik-baik, orang pintar, atau dinamai dengan zaki, atau namanya dengan
Muhammad, terpuji, atau namai dengan yang baik-baik. Untuk apa? Sumu. Berarti isim bisa dari sumu dan bisa dari simah. Dari sumu berarti meninggikan, kalau dari simah berarti menandai. Wa kilahuma sahih, dan yang dipilih oleh Syekh Muhammad Khalil Harras adalah diambil dari kata-kata sumu. Wa hamzatuhu hamzatu waslin, dan hamzahnya dari kata isim adalah hamzah waslin. Hamzah waslin ini kalau bersambung tidak terdengar, ya. Tetapi kalau di awal kalimat terdengar. Kalau di awal kalimat kamu baca dengan isim, ismun, karena di awal kalimat, maka hamzahnya terdengar, ismun. Tetapi ketika bersambung dengan kalimat wasmun, atau dengan bismin, hilang hamzahnya. Itulah yang disebut dengan hamzatu waslin. Dan hamzah dari kalimat isim ini adalah hamzatu waslin. Walaysa lismu nafsul musamma kama za'ama ba'duhum fa inna lism huwa lafdud dal wal musamma huwa al-ma'na al-madlul alaihi bidzalika lism. Kemudian kata penulis, bukanlah isim itu merupakan nafsul musamma kama za'ama ba'duhum, sebagaimana dianggap oleh sebagian manusia. Ini sebagian manusia menganggap bahwasanya isim itu adalah musamma itu sendiri. Isim itu adalah musamma atau isim yang dijadikan sebagai namanya. Musamma yang dinamainya. Isim dengan yang dinamai atau nama dengan yang dinamainya, apakah sama? Kata sebagian mereka, iya, yang dinamai itu adalah namanya dan namanya itu adalah yang dinamainya. Tetapi dikatakan oleh beliau, la, laisal ismu nafsul musamma. Bukanlah isim itu nafsul musamma, sebagaimana dianggap oleh sebagian orang. Fa innal ismu, karena isim itu adalah al-lafdud dal, lafaz yang dal, lafaz yang menunjukkan sesuatu. Sedangkan musamma adalah al-ma'na, yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Bidzalikal isim, dengan isim tersebut. Mudah-mudahan dipaham. Ya. Ketika kita mengatakan tentang Al-Aziz misalnya, Al-Aziz itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu sifat bagi yang dinamainya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Aziz itulah, bukan nama itu adalah Allah, tetapi itu adalah yang menamakan dan mensifati, atau sesuatu ungkapan untuk mensifati, begitu. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dalam hal ini ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa at-ta'bir awsa' minal asma. Ya. Ta'bir itu pengungkapan. Itu lebih luas daripada nama. Nama-nama Allah tertentu dalam Quran dan Sunnah. Tapi ta'bir, pengungkapan, mungkin kamu akan menerangkan pada orang Allah itu maha besar. Kalimat besar nggak tersebutkan dalam Quran. Nah ini isim menerangkan ta'bir, ya. Menerangkan tentang apa maknanya akbar. Maka disebutkan Allah maha besar, begitu. Kok boleh? Kan itu nggak ada. Kalimat maha besar itu bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Bagaimana kalau ada orang yang membantah kamu begitu? Kita jawab bahwa para ulama menyatakan ta'bir itu awsa'. Kalau ta'bir, pengungkapan, itu lebih luas daripada penamaan. Nah, bisa kita terangkan dengan berbagai macam bahasa kalau masalah menerangkan ta'birnya. Tetapi Allah la ilaha illahu al-ahadus samad. Allah satu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kalimat dari Syekh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras ini adalah sebagai bantahan orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu, begitu. Karena namanya banyak. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Ini ahlul kalam, ya. Ahlul kalam ketika membantah ahlus sunnah
tentang masalah asma dan sifat, mereka mengatakan begitu. Berarti 3. Mereka bawakan ayat yang mengatakan ud'ullah awid'ur rahman. Panggillah Allah atau serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Terkesan 2. Panggillah Allah, berdoalah pada Allah atau kepada Ar-Rahman. Ini khonifidina azakumullah, bantahannya apa? Al-ism laisa al-musamma. Al-musamma wahid. Yang dinamakan adalah Allah yang satu, tapi dinamakan dengan sekian nama. Berarti al-ism bukan musamma. Tetapi isim itu adalah menerangkan tentang sifat-sifat musamma. Nah, nasallahu taufiq wal faham. Semoga Allah memberikan pemahaman pada kita yang benar. Walaysa huwa kadzalika nafsu tasmiyah fa innaha fi'lul musamma yuqalu sammaitu waladi Muhammadan mathalan. Demikian pula bukanlah nafsu tasmiyah, bukan nafsul isim, bukan pula nafsu tasmiyah. Tasmiyah ini penamaan. Jadi ada 3 kalimat yang kamu harus bedakan: isim, musamma, dan tasmiyah. Isim artinya nama, musamma artinya yang dinamai, sedangkan tasmiyah penamaan. Dan 3-tiganya berbeda. Isim bukan musamma, dan musamma bukan tasmiyah. Bukan pula nafsu tasmiyah. Fa innaha fi'lul musamma. Tasmiyah itu adalah pekerjaannya, perbuatannya, menamai. Yuqal, seperti dikatakan, sammaitu waladi. Aku namakan anakku Muhammad. Maka berbeda siapa yang menamakan, orang tersebut menamakan. Siapa yang dinamai, anaknya. Apa namanya? Muhammad. Berbeda-beda semua, ya. Terpisah dan berbeda. Bukan isim adalah nafsul musamma dan musamma nafsul tasmiyah. Ini adalah memutarbalikan fakta dan justru membuat bingung umat. Ini pekerjaannya ahlul kalam, ya, yang mengatakan seperti itu. Dan mencampur-campurkan isim adalah musamma, musamma adalah tasmiyah. Padahal orang semua paham, ya, yang namanya nama dan yang dinamai dan penamaan itu 3 kalimat yang berbeda. Wa qalu ba'dihim inna lafdhal ism huna muqhamun. Atau sampai sini saja, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.